Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyata wa salama. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim war rasulil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum dimulai kita bersama-sama terlebih dahulu membacakan surah Al-Fatihah. Kita niatkan semoga dengan wasilah keberkahan daripada surah Al-Fatihah yang kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpah curahkan segala bentuk warna-warni kebaikan, wabil khusus untuk orang tua kita tercinta, untuk seluruh guru-guru kita yang sudah menjadi jalan datangnya ilmu Allah kepada kita, untuk orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, dan wabil khusus juga untuk kita yang hadir semuanya di majelis ilmu yang mulia ini. Semoga Bapak Ibu yang hadir semuanya sing dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat zahir wal batin, sehat wal afiah, diluaskan, diberkahkan rezekinya, diberikan keluarga sakinah, mawadah, warohmah, keturunan yang soleh dan solehah, diberikan istiqomah dalam ibadah, wafat husnul khatimah. Semoga setiap hajat dan doanya diijabah, yang sedang menghadapi masalah semoga diangkat masalahnya dan diganti dengan hikmah yang berlimpah. Kemudian yang sedang sakit juga semoga diangkat penyakitnya, diberikan kekuatan dan kesabaran dan segera disehatkan dengan cara Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir wabil khusus kita khususkan Al-Fatihah yang kita baca ini untuk seluruh santriyin wa santriyat, para talib ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Semoga mereka selama belajar khususnya di pesantren Darut Tauhid, mereka diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang manfaat dunia akhirat, sehingga ketika mereka pulang ke rumahnya masing-masing, ke kampung halamannya masing-masing, mereka bisa menjadi cahayanya bagi keluarganya, menjadi cahaya bagi lingkungannya, dan mobil khusus bisa menggenggam tangan kita kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah nas'alukal ijabah bijahi nabiyil mustafa wa bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina amin. Yang saya hormati para alimil ulama, para ustadz, para ustadzah, para sepuh, bini sepuh, seluruh jajaran pimpinan, jajaran manajemen, seluruh dewan guru, dewan pengasuhan, dewan tata usaha, seluruh staf karyawan, wabil khusus Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang hadir di majelis yang mulia ini. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari yang penuh dengan ketenangan ya, yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini. Karena Bapak Ibu rahimakumullah kadangnya ari henteu dipaksa-paksa mah gitu, ari tidak dipaksakan mah untuk bisa duduk di majelis ilmu walaupun untuk saminggu sekali teh berat luar biasa. Kenapa? Karena patojaiyah dengan hawa nafsu bertentangan dengan hawa nafsu. Nafsu inginnya istirahat lah, kita harus ngaji. Nafsu inginnya kita teh kesana kemari tapi kita harus ngaji. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah ketika kita masih digolongkan oleh Allah kepada seorang hamba yang terkadang kita itu dipaksa untuk melakukan amal ibadah, nah, maka ini sebuah warid ya, sebuah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara orang yang akan beruntung itu di antaranya adalah orang yang dia itu dimudahkan menuju surganya Allah dan disusahkan menuju nerakanya Allah. Gitu. Kalau misalnya ketika ingin meninggalkan ibadah teh aya we kitunya alasanana teh untuk kita teh melakukan itu ibadah. Misalnya malas ngaji aya we nu nyampeur teh gitunya. Lagi malas ibadah aya we gitu ya yang mengingatkan. Nah, maka ini menjadi sebuah keberuntungan dan disusahkan untuk maksiat misalnya teh ingin berbuat maksiat kalah mules nyari perut gitu ngayer di WC nggak habis waktu buat maksiat teh. Ingin lihat yang aneh-aneh habis kuota dan lain sebagainya. Jadi disusahkan untuk berbuat maksiat, maka ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Yang bahaya itu adalah orang yang dimudahkan untuk maksiat dan disusahkan untuk taat. Cilaka. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah alhamdulillah gitunya wasilah daripada Dikdasmen kita masih diberikan nikmat untuk bisa berkumpul bermujalasah gitu babarengan nyari ilmu Allah walaupun kitanya dalam sekian banyak kesibukan kita tapi bismillah Bapak Ibu dan mudah susah mah eta mah tergantung ditolong Allah atau tidaknya walaupun tugas banyak amanahnya menggunung gitunya rariet lah mata puyeng gitunya lamun di jalanan mah tapi hakul yakin asal ditulung ku Allah kullu syai'in sahla semua segala sesuatunya pasti mudah kalau ditolong oleh Allah. Tapi kalau tidak ditolong oleh Allah, jangankan perkara yang besar, perkara remeh-temeh, tek-tek bengek, teku hante, itu pasti akan susah. Nah, maka Bapak Ibu kita itu harus menyempatkan diri kita ada momen-momen tertentu untuk mengundang rahmatna Allah gitu. Jadi saur pun guru majang atau ti isuk jeder nepikeun ka sore jedur teh ulah pagawean teh carekeun Allah wae sebenarnya. Jadi dari pagi sampai sore teh pekerjaan teh jangan ngebuat Allah marah terus gitu. Harus ada momen kita teh ngolok kasar nama gitunya. Kita teh mengundang rahmatna Allah Subhanahu wa taala seperti seorang anak yang dari pagi bandel bangun susah gitu kan, makan susah, berangkat sekolah terlambat, pulang sekolah rambut acak-acakannya, kemudian bajunya kararotot, celana sararobek, nilai matematikana opat kan eta teh pika keheuleuan orang tua gitu buat orang tua marah tapi tetap harus berjuang walaupun dalam keadaan yang apanya bandelnya nakal tapi atuh Ari sudah pulang ke rumah mah mandi beres mandi ngeberesin kamar gitu kan sasapu gitu kan bantu orang tua gegero ngumbah wadah gitu cuci piring cuci baju apa we pijat orang tua nah maka ini kan suatu kebaikan ya walaupun misalnya dari pagi sampai siang teh carekeun Allah mengundang marahna Allah atuhnya ada momen kita teh mengundang rahmatna Allah gitu da bahagiana kita mada mutlaknya kalau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang niatkan Bapak Ibunya bismillah duduk kita di majelis ilmu ini sing jadi wasilah Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, merahmati keluarga kita, merahmati keturunan kita,
secara umum merahmatinya sekolah kita, pesantren kita, hatta santri-santri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena sekali lagi himmah talabil ilmi, semangat mencari ilmu itu akan nular Bapak Ibunya. Jadi kalau guru-guru na musyrif-musyrifah na tata usaha na pimpinan na semua na teh semangat kana ngaji, haus kana ilmu, hakul yakin bakal nurun ke anak ge. Yo semangat ngaji. Tapi lamun kita teh punten ya jamaah pangedulan gitu hoream we ngaji teh. Asa ararateunya duduk di majelis ilmu tehnya jangan aneh. Kalau nepa we eta ge. Jadi kadang Bapak Ibu santri males ngaji teh itu diantara asbab nanti katepaan we ti kita meureunnya nular itu penyakit malas ngaji teh. Nah, maka subhanallah Bapak Ibu ini program yang luar biasa menyatukan hati, menyelaraskan jiwa gitu kan. Kita berjamaah semangat nyari ilmu insya Allahnya. Semoga semangat kita berjamaah nyari ilmu Allah sing nular ka santri, sing jadi uswatun hasanatun, sing jadi wasilah dakwah gitunya yang mana kalau kebaikan ini ngalir kepada santri kita, semoga setiap kebaikan yang dilakukan oleh santri juga ngalir ke kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, di beberapa pertemuan yang lalu yang kita sudah ngebahas bab tarbiyatul janazah gitu. Bab ngurusan mayit dari mulai memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang kita akan masuk karena pasal nu baru yakni faslun al isti'anatu, pasal menolongnya, nulungan atau meminta tolong. Bapak Ibu, mangga bisa dibuka halaman 100 ya. 100 yakni paslun al isti'anatu arba'un khisolin. Nah, ini ngebahas tentang pasal meminta tolong wabil khusus dalam amaliyah wudu. Jadi tolong menolong dalam berwudu. Sudah Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila mu'alif hadal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. رب اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, adapun ini pasal. Al-isti'anatu, adapun meminta tolong. Arba'un khisolin, itu ada 4 perkara. Mubahatun, yang pertama mubah. Wa khilaful ula, dan kedua khilaful ula. Wa makruhatun, dan yang ketiga makruh. Wa wajibatun, dan yang keempat wajib. Nah, ini secara umum ada 4 nih, walaupun kalau lihat di syarah nanti ada 6. Ada yang sunat, ada yang haram. Fal mubahatu, adapun meminta tolong yang mubah atau adapun yang mubah gitunya, maka adapun yang mubah hiya itu adalah takribul ma'i, mendekatkan air. Wa khilaful ula, dan adapun khilaful ula hiya itu adalah sobbul ma'i, menuangkan air ala nahwil mutawaddi'i, kepada orang yang sedang wudu.
Wal makruhatu dan adapun makruh hiya itu adalah liman kepada orang yagsilu yang membasuh a'dha'ahu anggota badannya orang yang berwudu wal wajibatu dan adapun yang wajib hiya itu adalah lil maridi bagi orang yang sakit indal ajzi ketika lemah. Saya ulangi Bapak Ibunya. Paslun adapun ini pasal al-isti'anatu adapun meminta tolong arba'atu khisalin itu ada 4 perkara. Mubahatun satu mubah wa khilaful ula 2 khilaful ula wa makruhatun 3 makruh wa wajibatun dan 4 wajib. Fal mubahatu maka adapun yang mubah yaitu adalah taqribul ma'i mendekatkan air. Wa khilaful ula dan adapun khilaful ula hiya itu adalah sombul ma'i menuangkan air ala nahwil mutawaddi'i ke arah orang yang berwudu. Wal makruhatu dan adapun yang makruh hiya itu adalah liman yagsilu bagi orang yang membasuh a'dha'ahu anggota wudunya orang yang berwudu. Wal wajibatu dan adapun yang wajib hiya itu adalah lil maridi bagi orang yang sakit indal ajzi ketika lemah. Allah. Wallahu alam bisawab. Sapasal heula we Bapak Ibunya. Paslun adapun ini pasal. Jadi menjelaskannya fi anwa'il isti'anati wa ahkamiha, menjelaskan tentang jenis-jenis minta tolong wa ahkamiha dan hukum-hukumna. Jadi secara garis besar nama Bapak Ibu di dieu teh ngabahas tentang hukum tolong menolong dalam wudu ya. Nah, hukum tolong menolong dalam wudu teh secara umum nate al-isti'anatu arba'un khisolin itu ada 4 hukum. Bal aksar bahkan lebih banyak lagi nya nyaita ya genep nanti. Ahaduha nya adapun di antara hukum tolong menolong dalam berwudu teh apa hukum yang pertama mubahatun yaitu adalah mubah ya. Wasaniha dan yang kedua khilaful ula adalah khilaf ula, salisuha yang ketiga makruhatun makruh, rabi'uha yang keempat wajibatun wajib. Fal mubahatu nya adapun ari hukum mubah dalam tolong menolong berwudu teh apa? Hiya takribul ma'i yakni mendekatkan air. Ai ihdaruhu nya eta tegasna teh apa ngahadirkeun air fala basa biha ya, maka tidak apa-apa. Wala yuqalu innaha khilaful ula dan tidak juga disebut sebagai khilaful ula. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah hukum daripada tolong menolong dalam berwudu itu apa? Yakni mubah. Mubah itu boleh. Tidak masuk makruh, tidak masuk khilaful ula dan tidak juga masuk kepada sesuatu yang wajib.
Ya, boleh gitunya. Misalnya ada orang dia itu sedang dalam keadaan berwudu, ku kita teh si air teh disodorkeun nya. Nyodorkeun air sana kana embernya, nyodorkeun air kana naon namanya teh gayung gitunya, atau ada teman mau wudu dipangmuterkeun kerana gitu ihdoruhu, nah, maka ini hukumnya adalah mubah nya. Mubah, ari mubah teh wajib tidak, sunnah tidak, makruh tidak, khilaful ula juga tidak gitu. Nah, ini mubah. Lajeng kemudian wa khilaful ula, dan ini khilaful ula. Khilaful ula itu di atas makruh, di atas makruh tapi di bawah sunnah. Di atas makruh di bawah sunnah, tah itu khilaful ula. Wahia itu teh apa yang khilaful ula teh sobul ma'i, yakni menuangkan air ala nahwil mutawaddi kepada orang yang berwudu. Nah, kayak tadi menyediakan air, ngasih air buat yang berwudu mah mubah. Tapi ketika si air itu teh ku kita teh dipang numpahkeun. Jadi ada orang berwudu, kita bawa teko misalnya, pangaguyurkeun. Ya, atau ada orang yang wudu, ku kita teh pang nyeborkeun ku selang. Ada orang yang berwudu lalu kita ngabantuan sambil nuangkeun misalnya teh botol minum DT Fresh. Kena DT Freshnya ya merek air minum. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, ya eta teh disebut nanti khilaful ula. Ya, khilaful ula teh disebut makruh tidak, ya, tapi di atas makruh sedikit, karena nanti makruh itu ada yang sifatnya khilaful ula, ada yang sifatnya itu yakni makruh litanzihnya gitu. Nah, jadi di atas makruh lah sedikit. Jadi lebih utama ditinggalkan intinya mah gitu. Jadi kalau bisa mah jangan suka menuangkan air untuk orang yang berwudu. Jadi naonnya ngawurkeun air gitu. Tuh. Qala Al-Qalyubi, ya. Imam Syekh Al-Qalyubi mantena gitunya dadawu li anna li'anatu, karena kalau ada orang yang dia itu menuangkan airnya kepada orang yang berwudu itu taraufuhun ayatana umun, jadi seperti orang yang leha-leha gitu. Kalau kita wudu teh ku asisten gitunya, atau ku istri atau ku anak teh sambil kita teh wudu teh dituangkan air teh ke tangan kita, dituangkan air ke tangan lalu ke wajah gitunya. Nah, maka itu eh, sensasinya itu tarafuhun tanah umun, seperti males-malesan, enak-enakan gitu kan. Watazayyunun, dan seakan-akan asa seperti orang yang lebih gitu. Layaliku bil muta'abidi, yang mana gitunya, gegayaan yang mana gegenahan itu tidak layak gitunya dilakukan oleh seorang abid. Hadza fi haqqina la fi haqqihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini nisbatna ka kita gitunya, tidak dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianahu, karena Kangjeng Nabi kana yaf'alu dzalika, pernah melakukan itu. Jadi Kangjeng Nabi yang wudu, ya, kemudian airnya itu dituangkan oleh salah seorang sahabat. Nah, tapi itu tidak menjadi Nabi teh melakukan perkara yang khilaful ula, enggak. Ya, karena khilaful ula itu adalah nisbatnya adalah kepada kita. Sedangkan kepada Nabi Muhammad itu mah tidak jadi khilaful ula. Kenapa? Karena arika kita mah hilaful ula, arika Kangjeng Nabi mah tidak. Karena Kangjeng Nabi mah melakukan itu teh apa? Libayanil jawazi gitu, untuk menjelaskan bahwa itu teh tidak sampai dosa. Jadi ada beberapa sesuatu yang dilakukan oleh Nabi gitu, yang mana itu teh menjadi sebuah penjelas bahwa itu teh bukan sesuatu yang dosa. Mirip kieu we Bapak Ibu. Minum sambil berdiri hukumnya apa? Kan bukan haram, tapi makruh. Apa buktinya? Nabi pernah mencontohkan bahwa Nabi itu pernah minum sambil berdiri. Ya, tapi itu teh hanya sekali paling atau dua kali, jadi tidak sering gitu. Yang sering namanya Kangjeng Nabi dalam keadaan duduk. Nah, itu teh untuk menjelaskan sebaiknya kalau minum itu ya dalam keadaan duduk, sunnah. Tapi jangan sampai kita menjudge kalau ada yang minum sambil berdiri, wah itu teh nar gitu kan, naraka, ini suul adab, jangan.
Ya, karena apa? Karena di beberapa keadaan justru mungkin gitu yang memang mengharuskan mengharuskan berdiri. Boleh jadi sedang sakit lutut susah untuk dilipat gitu kan. Boleh jadi sedang di tempat-tempat yang kalau cingogote tidak terhormat. Misalnya apa? Mohon maaf nih, mohon maaf. Kebayang tidak sedang di antrian nih, sedang di antrian. Misalnya saya laki-laki ini sedang ngantri ya, ngantri. Mohon maaf dan di depan antrian saya adalah ada seorang perempuan. Lalu saya minum dalam keadaan duduk, kabayang henteu. Kan seakan-akan kurang etis seperti itu. Sedang ngantri gitu kan, di depan saya perempuan, ya, lalu saya mohon maaf ya, depan belakang perempuan, lalu saya minum dalam keadaan memilih untuk jongkok, kan kurang bagus. Ya gitu. Nah, maka kadang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitunya memperlihatkan sesuatu yang seakan-akan kontradiktif, cenah minum dalam keadaan duduk teh sunnah, tapi kenapa Rasul pernah mencontohkan minum dalam keadaan berdiri, itu teh libayanil jawazi gitu, untuk apa namanya ngajelaskan ke umat bahwa minum keadaan berdiri teh tidak jatuh ke dalam haram, tapi masuknya ke mana nya kana makruh. Nah, di kadar makruh bukan dosa, tapi lebih baik ditinggalkan. Nah, berarti bagaimana istinbatul hukmina? Sebaiknya kalau kita minum dalam keadaan duduk, gitu sunnah. Tapi dalam keadaan darurat, dalam keadaan misalnya teh tidak memungkinkan, gitu kan, berdiri maka tidak menjadi dosa. Apalagi ketika itu dilakukannya oleh orang lain. Jangan sampai dengan mudah menjudge, wah antum ya minum dalam keadaan berdiri, apalagi hukuman dosa na ente teh, aduh itu bahaya. Ya, atau hukuman kamu teh suul adab, kamu teh anu jangan. Ya, jadi sebaiknya dalil-dalil keterangan yang kita miliki itu dipakainya bukan untuk nembak orang lain, tapi dipakai untuk nembak diri kita segitu. Kayak orang misalnya itu, ketika misalnya melakukan kesalahan, lalu dia memberikan alasan kepada kita, lalu dengan tegas kita mengatakan kamu jangan beralasan, karena dengan alasan hanya mempertegas kesalahan. Kade tah. Nya kaedah dengan alasan itu hanya mempertegas kesalahan, itu hakikat nama untuk nembak diri kita, bukan buat nembak orang lain. Untuk nembak orang lain mah harus bil hikmah. Karena sebuah kesalahan itu kan berbanding lurus dengan alasannya. Kadang kan ada orang meninggalkan sholat, dosa tidak? Tergantung. Tergantung alasannya. Kalau yang meninggalkan sholat itu adalah perempuan yang haid, justru wajib, bukan dosa lagi. Bagaimana kalau yang meninggalkan sholat itu adalah anak yang di bawah balig? Kan nggak apa-apa. Gitu. Tapi jangan sampai gitu dalil teh gitunya keterangan teh dere dipakai nembakan batur, tidak dipakai nembak diri sendiri. Nah, ini kurang bijak. Ya, jadi sebaiknya sahur pun guru masuk carekan teh diri sorangan ulah nyarekan wae batur sinakan gitu aya paribasa gitu Bapak Ibu. Nah, ini salah satu hikmahnya gitu. Jadi nisbatna khilaful ulate ke kita, sedangkan ke Kangjeng Nabi mah tidak. Seperti Kangjeng Nabi pernah misalnya teh salat gitu kan yang harusnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kita nih Gitu kan. Kan kalau melihat karena sebentar. Kan kalau melihat karena kaidah mana Kangjeng Nabi lupa. Oh ternyata dibuat lupa we ku Allah sengaja. Kenapa gitu? Ari kita mah lupa teh karena banyak pikiran, ari Kangjeng Nabi mah lupa lupa tehnya dibuat lupa ku Allah sebagai apa? Sebagai jadi bahan syariat gitu. Oh, insyaallah. Tuh, jadi yang pertama Bapak Ibu, hukum tolong menolong dalam berwudu teh ada yang mubahnya, kedua ada yang khilaful ula. Ada yang ketiga wal makruhatu. Nah, yang ketiga teh tolong menolong dalam berwudu teh bisa jadi makruh. Apa bisa jadi makruh teh? Hiya liman yagsilu a'dahu. Jadi orang yang membantu menggosok-gosok atau membasuh daripada orang yang berwudu. Ya, jadi contoh ya Bapak Ibu, ini air, misalnya air, ini air. Ya, kita mendekatkan air kepada orang yang berwudu itu hukumnya adalah mubah. Ya, lalu kita menuangkan kepada orang yang berwudu itu hukumnya khilaful ula. Nah, kalau kita membantu itunya mengambil air lalu membasuhkan, mirip kita ngamandian mayit. Ya, kan kalau ngamandian karena mayit ngawuduan mayit gitunya, ngawuduan mayit makan sunnah. Nah, sedangkan kalau kita misalnya mohon maaf ya,
mewudukan orang yang mampu, orang yang sehat, ku kita diwudukan gitu, digosok-gosokeun ya, digosok-gosokeun. Nah, maka ini hukumnya adalah makruh. Wal wajibatu, nah yang keempat bisa masuk kepada kadar wajib. Apa itu wajib? Hiya lil maridi indal ajzi, yakni wajib itu kalau apa? Membantu orang yang sakit ketika orang yang sakit itu tidak mampu. Ya, maka itu mah wajib. Jadi Bapak Ibunya, jadi kalau kita melihat ada orang sakit, dia teh mau wudhu, kokosehan, uyak-uyakan gitu nggak bisa wudhu, maka wajib kita teh membantunya. Ya, bahkan wajib kita teh misalnya kalau yang sakit teh meminta tolong, tolong dong wudhuin aku misalnya itu wajib. Ya, bahkan ya Bapak Ibu rahimakumullah, bahkan kalaupun seandainya ya kita teh harus ngasih upah. Oh, jadi kalau kita teh misalnya teh ke tetangga, ce punten ini pangawudukeun saya nanti dikasih 10.000, nah itu nggak apa-apa. Ya, atau seperti orang yang contohnya teh orang yang sholatnya kan kalau sholat wajib teh harus berdiri, ya, kalau sholat wajib. Nah, gimana kalau kakinya sakit atau tubuhnya lemas? Nah, maka sebelum duduk maka harus mencari dulu orang atau mencari benda sebagai tempat sandaran. Ya, jadi jangan sampai ketika berdiri tidak kuat langsung duduk, jangan, harus nyoba dulu nyender atau dibantu sama teman atau dibantu sama anak untuk berdiri gitu. Walaupun bil ajri dengan harus membayar. Nah, nah, itu kurang lebih Bapak Ibunya empat. Yang pertama ada yang mubah, kedua khilaful ula, tiga makruh, empat ya ini wajib. Nah, adapun tadi disebutkan oleh Syekh Salim bin Sumer Bal Aksar, maka bisa menjadi ada juga hukum yang kelimanya eta hukum sunnah menolong orang beribadah teh. Apa menolong orang dalam ibadah yang sunnah teh, contoh kalau kita sholat nih Bapak Ibu, sudah berjalan sholat nanti hanya satu saf ya. Lalu di belakang ada orang yang sholat sendirian, nah, lalu kita mundur, ada yang lalu ditoelnya dari belakang, lalu kita mundur ke depan, nah maka itu menolong dalam keadaan hukumnya teh sunnah gitu. Dan ada yang menolong itu hukumnya haram, yakni ketika apa? Yakni al-i'anatu ala fi'lil harami, yakni menolong orang untuk berbuat dosa dan maksiat. Jangan jangan apa ya? Jangan terlalu jauh lah. Misalnya ada orang dia berkata, rumah punten ya, punten ya punten. Misalnya ada tempat lokalisasi zina misalnya. Lalu ada orang berkata, Mas, di mana sih tempat zina itu? Lalu kita hanya sekedar nunjuk tuh di sana. Nah, satu kali nunjuk kita itu bisa mengalir dosanya sampai kelak yaumil qiyamah. Kenapa? Karena boleh jadi ketika kita nunjuknya ke orang tempat lokalisasi zina, orang itu datang ke sana. Lalu dia berzina, kan dosanya ngalir ke kita. Lalu orang ini ngasih tahu ke tempatnya, wah sana tempat lokalisasi nu mantep mah di sana. Oh, lalu ngasih tahu ke temennya. Temennya zina, kita kena dosa juga. Temennya zina, kita dosa dosa ke kita juga. Ya, contoh misalnya. Atau ngasih mohon maaf ya, ini santri misalnya. Oh, buka situs yang aneh-aneh. Terus situsnya teh dilaporkan, di naon dikasih tahu ke temennya. Nah, maka itu yang tuh alal haram, itu haram. Bahkan ini dosanya jariah, masya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka di antara dosa yang susah untuk ditobati itu adalah dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Ya. Dan tidak ada manusia yang lepas dari dosa itu ya. Maka orang yang paling lumayan dalam berbuat dosa itu adalah dia yang malu dengan dosanya. Malu dengan dosanya. Jadi kalau ada orang berbuat dosa tapi dia itu masih merasa malu gitu, tidak berani ditampakkan, itu sudah lumayan itu teh. Walaupun sebaiknya mah mau di depan orang di belakang orang ya jangan melakukan dosa, bagusnya mah gitu. Namun kalau dibandingkan antara orang yang berdosa di hadapan manusia dengan dosa yang di belakang manusia, lebih baik mana? Yani orang yang dia itu melakukan dosanya di belakang manusia. Kenapa? Karena kalau berbuat dosa di depan manusia, satu resikonya memang dosa dia sendiri, dan yang kedua dia bisa menjadi contoh buat yang lain gitu.
Jadi riadoh orang yang tukang ngelakuin dosa apa? Robah dulu, jangan di depan orang deh kalau mau mabok misalnya. Jangan di depan orang deh kalau mau melakukan maksiat tuh di tempat yang sepi saja. Nah, itu naik. Oh, di tempat yang sepi dosa. Nah, baru nanti terus mujahadah lama-lama juga akan muncul haya, sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dewasa ini di antara musibah umatnya apa? Merasa bangga dengan dosa. Ya, bangga gitunya ngenembongkeun orat, bangga gitu mabok, bangga gitu ninggalkeun salat, bangga we ngalakukeun dosa maksiat. Wah, itu naudzubillah tsumma naudzubillah. Ya, mugia urang mesing diraksa ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada yang bertanya, kalau dalam kondisi diklat, ya, air hanya 1 botol dan harus berbagi untuk wudhu dengan anggota kelompok lainnya, sehingga dituangkan oleh panitia. Pertanyaannya, sebaiknya bersuci dengan tayamum saja atau tetap menggunakan air botol itu namun dituangkan oleh orang lain? Pertama, dituangkan oleh orang lain itu hukumnya tidak jadi haram. Ya, sekali lagi, dituangkan oleh orang lain itu hukumnya tidak menjadi haram. Kalau di sini hukumnya hanya khilaful ula. Apa khilaful ula? Jangankan haram, ya, makruh pun tidak. Jadi di atas makruh apa ya? Jadi kan ya paling bawah haram. Ya, di atas paling bawah haram, di atas haram makruh, ya. Di atas makruh teh apa? Mubah. Di atas mubah sunnah, di atas sunnah wajib. Nah, ada nih celah antara mubah dan makruh. Nah, di antara mubah dan makruh itu ada yang disebut dengan khilaful ula. Jadi dilakukan mah tidak jadi dosa, tapi lebih baik ditinggalkan. Satu, ya, lebih baik ditinggalkan nih, lebih baik. Tapi kalaupun dilakukan tidak menjadi dosa dan tidak juga menjadi makruh. Tapi kalau bisa ya jangan gitu. Jadi ini kan punten ya, jangankan yang khilaful ula, yang makruh pun gitu, bahkan yang wajib pun, yuk, kalau darurat kan masih ada apa namanya ya? Apa disebut nanti ya? Ada kelonggaran. Ada rukhsah gitunya, ada kelonggaran. Contoh misalnya ada orang dia itu wajib menjaga dirinya dari barang yang haram. Contoh nggak boleh makan daging babi, nggak boleh makan daging anjing misalnya. Tapi ketika dia terdampar di suatu daerah, nggak ada makanan lagi kecuali hanya ada daging babi, dan dia bisa mati kalau nggak makan saat itu, ya boleh makan daging babi dengan kadar untuk mempertahankan hidupnya. Bukan untuk mukbang, resep gitunya karena daging babi nggak boleh. Da, misalnya bangkainya gitu, misalnya gitu ya. Nah, adapun untuk dituangkan, maka ini tidak makruh, ya. Makruh pun tidak, apalagi jadi haram, haram lebih jauh lagi. Ya, jadi kalau misalnya dituangkan gimana ya nggak apa-apa, nggak sampai dosa, nggak sampai makruh. Satu, Eh, kalaupun dengan tayamum bagaimana? Kalau mau tayamum lebih ribet lagi. Karena nanti kalau mau melakukan tayamumnya harus melakukan 3 tahapan dalam mencari air. Dari mulai hadul gausi, hadul gurubi sampai hadul bu'di. Yo. Apa itu hadul gausi? Ya, ini kita itu harus mencari air radius 300 meter depan, belakang, kanan, kiri. Ya, kalau radius 300 meter saja masih ada air, maka tidak boleh kita melakukan tayamum. Ya, harus nyari dulu tuh hadul gausi, diameter 300 meter. Cari itu 300 meter. Ketika beres 300 meter, pertanyaannya simpel. Muncul keyakinan ada atau keyakinan tidak ada. Atau ragu antara ada dan tiada, kan gitunya. Nah, kalau misalnya ketika kita mencari dalam 300 meter, muncul keyakinan bahwa air itu tidak ada, sampai nanti 5 kilometer ke depan, maka boleh tayamum. Kalau apa? Yakin tidak ada. Contohnya gini, kita sudah nyari 300 meter kanan kiri depan belakang. Lalu ketemu tah yang sedang ngarit, apa ngarit ya? Nyari rumput di hutan. Lalu kita nanya, "Mamang, apa? Ari di sini teh nggak ada air?" Nya neng, nya akang itu sampai 5 kilometer ke sana juga air mah nggak ada. Nah, maka boleh tayamum. Ya. Tapi kalau ternyata ada 2 pilihannya.
Setelah kita mencari 300 meter ini, lalu nanya, Mang, di sini ada air? Ada tuh Neng, air tuh di sebelah sana, tapi harus jalan lagi nya sekitar 2 jam. Nah, maka wajib nyari heula sampai radius berapa kilo? 5 kilometer. Itu namanya hadul gurubi. Atau misalnya teh nggak ada saksi, nggak ada data, ini teh nanti ya sudah nyari 300 meter, nanti ke sana ada nggak ya air? Nah, berarti ragu-ragu, berarti harus nyari itu sampai radius hadul gurubi. Apa itu hadul gurubi? Jarak sekitar 5 kilometer. Tuh, Bapak Ibunya. Makanya kalau bagaimana dengan waktu harus di awal berarti nyarinya. Nah, bagaimana kalau sudah hadul gurubi sudah nyari 5 kilometer gitu kan? Kalau sudah nyari 5 kilometer, kesananya mau ada air kayak mau tidak ada air kayak baru boleh melakukan tayamum. Oh, ternyata urutannya panjang Bapak Ibu rahimakumullah untuk melakukan tayamum. Te sagawayahna tidak sakonyong-konyong data aya air, ternyata tidak ada air teh hanya nggak ada air di tas gitu atau nggak ada air di ruangan. Makanya mohon maaf, saya tergolong mohon maaf ya kalau ada yang berbeda pendapat, saya tidak sependapat dengan yang berwudu di pesawat terbang. Yang berwudu, yang bertayamum, yang tayamum di pesawat terbang atau di kereta. Kenapa tidak sependapat? Satu, masih ada air di WC. Di WC masih ada air. Gimana khawatir tidak kurang? Wudu dengan 1 gelas itu sudah lebih daripada cukup kalau tahu ilmunya. Yang kedua, selain masih ada air, yang kedua dan nggak ada debu. Atau coba di pesawatnya SOP BR3T-nya luar biasa. Kan syarat kita untuk tayamum itu harus ada debu. Nempelkan ke dinding atau ke kaca, coba dilihat. Di tangan kita ada debunya tidak? Enggak, bersih. Kecuali kalau di jok damri merenya. Jok damri dipukul kan, bob misalnya tanya, langsung keluar debu. Baru itu mungkin boleh. Ya, jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita wudhu kemudian dibantu dituangkan air maka hukumnya bukan haram. Hukumnya juga bukan makruh, tapi hanya sekedar khilaful ula, di bawah sunnah di atas makruh. Ya, boleh Bapak Ibu. Ya, jadi kalau lebih baik memilih apa? Memilih dituangkan saja air oleh teman gitu. Walaupun harus belajar juga ketika berwudhu pakai botol bisa. Kita wudhu pakai botol dan kita nggak minta bantuan orang untuk menuangkan air bisa beberapa kali khusus saya pribadi menyampaikan tata cara berwudhu dengan menggunakan air kurang daripada 1/4 botol. Itu caranya itu saya tidak meminta bantuan orang lain dan bisa seperti itu. Dan kalau mau memilih tayamum menurut saya lebih repot tayamum daripada wudhu dituangkan air oleh sahabat gitu. Wallahu a'lam bissawab. Sapa saldainya Bapak Ibu. Karena memang Bapak Ibu hadirin wal hadirat kayaknya kita pertemuan antara 4 sampai 5 pertemuan lagi katanya harus sudah hatam Sapina. Tuh, jadi kan Desember awal libur ya. Oke, awal 2024 kita ujian. Ujiannya full dari pasal awal sampai pasal akhir kitab Sapina. Kalau sudah full lolos tak lolos jadi ajengan Sapina. Tuh. Masya Allah, bising kayak dites ku calon mitoha. Baik Bapak Ibu silahkan dibuka halaman 101. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun adapun ini pasal. Al-amwalu adapun harta-harta. Allati talzamu yang wajib fiha di dalam itu harta az-zakatu zakat. Aslun adapun ini pasal al-amwalu adapun harta-harta allati talzamu yang wajib fiha di dalam itu harta-harta az-zakatu zakah
sittatu anwa'in 6 perkara. Jadi Bapak Ibu di pasal ini insya Allah kita akan sedikit belajar bersama tentang 6 jenis harta yang wajib dizakati. Ya. Paslun adapun ini pasal al-amwalu adapun harta-harta allati talzamu yang wajib fiha di dalam itu harta-harta az-zakatu zakat sittatu anwa'in. Ya, ayat 6 perkara. An-na'amu yang pertama hewan ternak. Wan nakdani dan yang kedua emas dan perak. Wal muasyaroti dan namanya makanan pokok atau buah-buahan. Wa amwalu tijaroh dan harta perdagangan. Wajibuha wajibnya zakat harta dagangan. Rubu'u seperempat. Usyuri sepersepuluh. Qimati harga urudit tijaroh barang dagangan. Warikazu dan barang tambang warikazu. Ya, warikazu dan barang naon namina teh temuan. Nanti dari kada ada lukotoh benten wal ma'danu dan barang tambang. Diwihan Bapak Ibunya. Paslun adapun ini pasal al-amwalu adapun harta-harta allati talzamu yang wajib fiha di dalam itu harta-harta az-zakatu zakat. Sitatu anwa'in itu ada 6 perkara. An-na'amu yang pertama hewan ternak, wan nakdanu emas dan perak. Wal muasyaratu dan hasil pertanian berupa makanan pokok dan buah-buahan. Kumatah nyederhana kenana. Ya gitunya makanan pokok dan buah-buahan gitu. Wa amwalu tijaroh dan harta perdagangan. Wajibuha wajibnya zakat barang dagangan teh rubu'u seperempat usyuri sepersepuluh qimati urudi tijaroh harga barang dagangan. Warikazu dan rikaz wal ma'danu dan ma'dan. Rikaz itu barang temuan, ma'dan itu barang tambang. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di pasal ini kita akan mempelajari mengenai 6 barang yang wajib dizakati. Nah, jadi secara garis besar zakatnya ada 2. Yang pertama ada yang disebut dengan zakat fitrah. Ya, yang kedua ada yang disebut dengan zakat mal. Yang 6 teh masukna kategori zakat mal. Kalau zakat fitrah mah ya zakat yang kita keluarkan setiap bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu diantaranya orang yang mengalami Ramadan dan Syawal. Kalau orang yang mengalami Ramadan saja tanpa Syawal mah tidak wajib zakat. Seperti orang meninggal di bulan Ramadan itu kumaha wajib zakat henteu. Atau ada bayi lahir nanti di 1 Syawal wajib zakat henteu. Dah harus merasakan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Kalau misalnya tuh
meninggalnya di di malaman takbiratul ihram baru takbiratul ihram. Di malaman takbiran. Nah, barunya itu teh sudah wajib kalau meninggal ketika malam takbiran. Berarti kan Ramadan mengalami dan Sawalnya mengalami. Kan takbiran itu satu Sawal. Maka wajib zakat fitrah. Atau ada bayi teh lahir nate oh, tanggal 30 Ramadan 1 menit sebelum maghrib. Berarti kan mengalami teh 1 menit di bulan Ramadan langsung adzan maghrib, karena beres adzan maghrib teh langsung masuk satu Syawal. Nah, berarti itu wajib zakat fitrah. Nah, itu tentang zakat fitrah. Dan ada yang kedua yang disebut dengan zakat mal. Dalam mazhab Imam Syafi'i, khususnya dalam kitab Safina, ini yang wajib dizakati dalam perkara harta itu ada 6. Yang pertama adalah an-na'amu. Apa itu an-na'amu? An-na'amu itu adalah hewan ternak. Ingon-ingon. Apa saja? Yakni onta, sapi, munding, embe, domba. Nah, jadi ada kurang lebih 5 jenisnya. 1 onta, 2 sapi, 3 munding, 4 embe, 5 domba. Bagaimana yang punya hayam, punya entog, punya meri, punya itik, atau ternak jangkrik, nah, maka itu walaupun punya seluas negara gitunya 10 ternak hayam, maka tidak wajib zakat dari arah zakat ternak. Paling nanti beda kalau ditinjaunya dari zakat tijaroh, nanti beda lagi. Misalnya ada orang ternak jangkrik, tapi omset per bulan nanti miliaran. Da jualan jangkrik nanti sampai ke Australia, jualan jangkrik nanti sampai ke Eropa gitu. Wah, se-Eropa pokoknya mah ngurus manuk lovebird ku eta gitunya disuplai jangkrik anu ngurus murai gitunya disuplai jangkrik nanti. Nah, maka kalau ditinjau wajib untuk zakat hewan ternak tidak wajib. Tapi boleh jadi taklif wajib nanti di mana? Di arah zakat tijaro, barang dagang, karena nanti kalau dilihat dari omset, dari keuntungan, aset dan lain sebagainya lebih daripada nisab zakat misalnya. Apa saja syarat-syaratnya daripada zakat hewan ternak ini? Yang pertama haul. Haul ini harus apa cuparnya atau nutup cacap 1 tahun. Jadi nunggu dulu 1 tahun. Jadi haul itu nunggu 1 tahun. Makanya sok ada gening haul mama dengan siapa, atau haul ibu, haul ayah gitunya. Haul sahabat tuh, haul itu artinya 1 tahun. Kemudian setelah haul itu apa yang kedua? Ini yang kedua, si hewan ternaknya itu diabur di mana? Di tempat yang padang rumput mubah. Nah, jadi sepertinya mah kalau di Indonesia ini rada jarang nih Bapak Ibunya. Rada jarang. Kenapa? Karena rata-rata misalnya saya di Lembang. Di Lembang mah dulu banyak Bapak Ibu yang ngurus sapi. Tapi si sapi nanti tidak diangon, tidak digembala di padang rumput. Jadi rata-rata si sapinya itu ya diurus di kandang, yang mana minumnya diurus sama kita. Nya jukutna beli, ngarit sendiri, ongokna beli gitu kan. Oh, mantrina hadirkan gitu. Jadi memang ini tidak wajib zakat kalau memang si hewan ternak nanti makannya kita yang nyuplai, kita yang beli, kita yang ngurus sendiri, maka tidak wajib zakat. Yang wajib dizakati itu kalau apa? Kalau sapinya, ontana, dombana, embekna, mundingna itu dilepas di padang rumput yang mubah. Jadi nyari makan sendiri gitu. Kita mah cul gitunya dikencarkan. Lalu kita teh kalau sudah besar diambil, dipencit, dijual misalnya, baru itu wajib zakat. Kemudian yang ketiga adalah nisab. Wah, ini nisab nurada panjang nih Bapak Ibunya. Saya juga jarang, tidak hafal maksudnya, karena jarang dipakai atau jarang di kita nunernak nu ngabur onta di kita aya nu ngabur sapi biasa teh aya nya.
ngabur embe gitu, di orang ngabur embe kalah sieun. Sieun dipaok gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya suatu saat nih Bapak Ibu di Australia tinggal gitunya punya ternak sapi sendiri di padang rumput. Nah, maka nisob onta itu adalah 5. Ya. Kalau sudah punya 5 onta, maka zakatnya 1 domba. Tuh. Yang kurang daripada 5 onta, maka tidak wajib zakat. Tuh. Kalau punya embe mah dari mulai 40 domba. Dari 40 domba sampai 120 domba itu zakatnya teh 1 domba. Dari 121 sampai 200 domba, ya, kita tuh ini punya dombanya di padang rumput sudah mencapai 121 sampai 200 maka zakatnya 2 domba. Kalau dari 201 sampai 300 domba maka zakatnya 3 domba. Terusnya per kelipatan 100 nambah 1. Nah, kalau nisobna sapi atau munding yakni 30. Tuh, jadi kalau ada yang punya 30 sapi dan ngurusnya teh dalam tanda kutip ini harus di headline Bapak Ibu ya, di headline di apa di garis bawahi. Ya ini ngurus nanti kudu diabur di tempat padang mubah, padang rumput mubah. Kalau sudah punya sapi 30 maka zakat 1 sapi. Yang mana minimal usianya 1 tahun. Tuh. Kalau 40 sapi, maka zakatnya 1 sapi usianya 2 tahun. Jadi kalau 30 sapi, ya zakatnya 1 sapi umur 1 tahun. Kalau sapinya sudah 40 ekor, berarti zakatnya 1 ekor sapi usianya 2 tahun. Itu yang pertama. Tapi ini mah jarang kayaknya, jarang Bapak Ibu. Yang kedua adalah nakdani. Nah ini nakdani yang rada banyak kembalinya. Jadi emas dan perak Bapak Ibu. Emas dan perak itu adalah salah satu barang yang wajib dizakati. Wajib dizakati. Syaratnya apa? 1, haul. Haul itu ngendap di kita selama 1 tahun. Yang kedua nisob. Nisobnya apa? Kalau melihat pendapat itu memang beragam. Ada yang 77, sekiannya, ada yang 90, sekian, tapi yang banyak mah yang tersebar 85 gram emas. Dan gram emas ini yang 24 karatnya bukan emas muda. Bukan emas muda tapi 85 gram yakni emas murni, emas 24 karat kalau emas. Adapun kalau apa namanya teh peraknya kalau perak mah 595 gram. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah punya emasnya kisaran 85 gram emas murni ya, atau perak 595 gram dan maka sudah wajib eta teh nanti dizakati. Syarat nanti tadi naon haul sudah ngendap di kita selama 1 tahun dan yang kedua harus nisob emas 85 gram nisob perak 595 dan memang yang ketiga bukan sebagai barang yang dipakai sehari-hari ya bukan. Jadi kalau misalnya nih ada ibu-ibu punya anting nate berat nate 100 gram tapi itu anting teh dipakai ke mama nate. Oh anting segede naonnya pelek ban benernya atau punya kongkorong segede rantai yang memang 85 gram lebih tapi tidak dipakai untuk dipakai maka itu mah tidak wajib dizakati. Tapi kalau yang bukan untuk digunakan, bukan untuk dipakai sebagai investasi disimpan di rumah, maka itu wajib dizakati bagi perempuan. Nah, tapi untuk laki-laki mau dipakai mau tidak, tetap wajib zakat. Karena apa? Karena hakikatnya laki-laki haram pakai emas. Kan sok aya geningnya pameget ge duka teu apal, duka apal tapi tidak mau peduli gitunya atau kumaha kan aya laki-laki ge nu make emas. Nah, itu mah wajib dizakati karena hakikatnya laki-laki haram pakai emas. Itu dikeluarkannya segimana 2,5% saja. Yang ketiga adalah yakni al-muasyaratu
yakni pepelakan, tanam-tanaman. Tapi tanam-tanaman ini adalah yang menghasilkan makanan pokok seperti apa? Seperti beras, pare. Nah, jadi kalau petani itu yakni wajib dah ngeluarkan zakatnya, nanti ada hitung-hitungannya. Jadi kalau di apa pikih nama pepelakan atau tumbuh-tumbuhan yang berasal daripada biji-bijian yang menumbuhkan makanan pokok seperti apa? Seperti beras, jagung, gitunya, gandum, eh, atau yang menumbuhkan buah-buahan. Nah, buah-buahan juga yang bisa menjadi makanan pokok seperti apa? Kurma dan anggur. Berapa ini wajib dijakatinya? Dijakatinya itu adalah 5 wasak. Kalau sudah 5 wasak. Tuh, 5 wasak teh segimana? Yakni kalau berasnya 930 liter. Tuh, 930 liter. Jadi kalau misalnya ada nih di antara kita yang petani beras, ketika panen teh di jumlah jamles 930 liter, maka wajib dikeluarkan zakatna. Berapa dikeluarkan zakatna teh? Tergantung pengairanna. Kalau pengairannya teh adalah pengairan yang bersumbernya itu tanpa jerih payah, dalam artian mengandalkan hujan gitunya, ayah hujan, lalu otomatis walungan, tanpa kita teh mengeluarkan biaya gitu untuk pengairannya, maka dikeluarkannya itu adalah 1/10 alias 10%. Jadi kalau misalnya teh naon keuntungan beasna teh 100 liter 1000 liter, nah 10% daripada 1000 liter gitu. Kalau misalnya itu pengairannya teh menggunakan tenaga sendiri, pakai apa namanya teh nu nyedot cai teh dari walungan ke ini teh apa ya, nu nyedot teh sanyo, dah ngangge sanyo gitunya, maka itu mah 1/20 alias 5% saja. Itu yang ketiga, ya. Yang keempat adalah barang dagangan, amwalut tijaroh. Amwalut tijaroh juga wajib di jakatan, Bapak Ibu rahimakumullah. Cara menjakatinya adalah itu syaratnya haul dan nisab. Jadi Bapak Ibu kalau mulai dagang harus ditulis teng dagang tanggal berapa, pakai tanggal Ramadan tanggal Ramadan, tanggal Hijriah. Misalnya mulai dagang tanggal 1 Ramadan, tulis 1 Ramadan dimulai dagang. Nah, nanti 1 Ramadan tahun depan dikalkulasi, dijumlahkan semua asetnya gitunya, piutang, keuntungan. Nah, kalau semuanya di jumlah-jumlah itu setara dengan 85 gram emas gitu, maka nanti wajib dikeluarkan 2,5%. Tuh. Wajibuha wajibnya itu zakat daripada barang dagangan rubu'un usyuri kimatin 1/4 daripada 1/10, nah berarti 2,5%-nya kimati urudi tijaroh daripada harga barang dagangan. Nah, ini kemudian yang kelima, dikit lagi Bapak Ibu, warikazu adalah barang temuan. Nah, barang temuan teh kalau kita mah harta karun, one piece-nya, ya. Harta karun ini Bapak Ibu rahimakumullah ada jakatna rikaz. Nah, barang temuan itu ada dua, satu ada rikaz, dua ada lukotoh. Ya. Apa bedanya? Kalau rikaz itu adalah barang temuan yang berasal daripada kaum kafir atau kaum zahiliyah. Misalnya Bapak Ibu suatu saat menggali sumur, di dalam sumur teh ada namanya teh patung emas. Ya. Tapi patung emas nate peninggalan daripada zaman naonnya zaman Nabi Ibrahim tuh, zaman kerajaan-kerajaan kapungkur gitunya, kerajaan naonnya gitu, wah 1000 tahun 2000 tahun yang lalu lah gitunya. Nah, maka itu teh boleh kita ambil tapi dikeluarkan zakatnya. Mengeluarkan zakatnya itu adalah khumus 1/5 alias 20%. Jadi kalau menemukan patung emas misalnya teh, waduh ini mah ada pasti ini milik orang kafir peninggalan jahiliyah, dijual teh, ya ini 1 miliar, nah, maka 200 juta berikan kepada asnaf zakat gitu. Nah, beda yang kedua mah lukotoh mah barang temuan, yang mana ini barang temuan adalah milik orang Islam.
Ya, baik itu kita zon keyakinan atau ada cirinya. Misalnya nih, oh kita teh ngali sumur, aya ya ketrok mangkok emas, tapi di samping nanti ada tulisan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Oh, berarti ini pasti milik orang Islam ya syahadatan. Maka itu mah tidak boleh langsung diambil. Harus apa? Wajib diselebarkan dulu. Oh, ini siapa yang punya gitu. Itu karena apa? Sifatnya adalah lukotoh. Kedah di naon namina teh di bewarakeun gitu lukotoh. Yang bahaya itu kalau di kantor kopi ABC loh, ya rikas gitunya lukotoh itu mah bukan Bapak Ibu ya. Kemudian yang keenam adalah ma'dan. Ma'dan itu adalah barang tambang. Jadi Bapak Ibu yang bisnisnya ngerukan emasnya, ngerukan perak tuh itu ada ya ini naon namanya teh zakatna. Ya ini sama 2,5%. Itu harus nisob ya minimal 85 gram dan tidak wajib haul. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu teh kawalungan, oh ngerukan emas, ditimbang teh dapat 85 gram, langsung we keluarkan 2,5%. Nah, wallahu alam bisawab. Tapi kayaknya ini mah rada jarang ya kita amalkan nih. Da tadi gini hewan ternak, da tegaduh. Emas can 85 gram. Pepelakan pare dah henteu. Amwal tijaroh dagang dangandalkeunna kita mah tanggal 28 misalnya tanya. Kemudian naon deui Bapak Ibunya rikas barang temuan tidak ada tuh. Madan kita teka barang tambang juga tidak ada. Karena nanti wajibnya kita belajar zakat mah kalau kita sudah nisob zakat gitu. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah sudah bel ya di sini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu manfaat berkah dunia akhirat. Jadi wasilah pertolongan bagi kita, keluarga, turunan dan secara umum santriyin wa santriyat yang Allah titipkan kepada kita. Kita pamungkas dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Hatur nuhun sadayana. Mangga sami-sami bilih tacan screenshot mah kanggo SMKI bilih heula. Nuhun sadayana. Hatur nuhun.